Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani milenial semua. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya, kita sharing-sharing lagi mengenai penanaman palawija. Hari ini saya ada di lokasi ketiga saya. Ini ketiga saya yang lahan yang saya garap ya. Ada saat ini sudah ada 5 lahan yang saya garap ya. Satu itu lahan jagung yang kemarin kemarin saya sudah review ya. Saat ini sudah berumur sekitar 75 HST ya, kisaran segitu, karena saya nanam itu tanggal 22 Mei. Terus lahan kedua adalah lahan persawahan, dan lahan ketiga adalah ini lahan yang ini adalah lahan ketiga yang saya garap, dan ini tanaman jagungnya sudah berumur 6 HST, ada yang 6 ada yang 5, karena kemarin nanamnya itu dua hari ya, intinya 2 hari, intinya pagi sampai siang doang lah, nggak 2 hari, intinya 1 hari kalau di total lah gitu. Nah, alhamdulillah perkembangan jagungnya bagus. Saya katakan bagus karena apa? Di 6 HST ini daun sudah mulai mekar ya, terus juga yang di 5 HST itu daun juga sudah keluar ya, cuman masih ngincup ya, karena masih 5 HST, besok pastinya mekar gitu kan, pasti mekar daunnya, dan pertumbuhannya itu serempak semua ya, jadi nggak ada yang baru nongol benih ataupun apa gitu. Ini sudah serempak semua, daun udah pada mekar semua. Itu yang saya syukuri banget untuk penanaman jagung di lahan ini. Lahan ini sebenarnya lahan yang lumayan tandus awalnya, karena ini lahan yang sudah tidak dimanfaatkan lebih dari 10 tahunan ya, kayaknya ya. Nah, saya tidak melakukan pengolahan lahan ya di sini, tidak melakukan pengolahan karena saya kira dengan mengolah lahan nanti menambah budget, karena kemarin aja kita untuk membersihkan rumput ilalang dan gulma-gulma yang tinggi itu saya butuh waktu sekitar 4 hari. 4 hari itu saya berangkatnya itu ba'da asar sampai jam setengah 6 doang sih gitu kan. Itu 4 hari lah, 4 hari. Kalau dihitung-hitung ya paling sekitar 1 hari kalau full ya, dari jam 7 sampai jam 5 kalau dihitung-hitung. Kemarin 4 hari itu cuman ba'da asar sampai jam setengah 6 gitu, sampai menjelang maghrib. Nah, tapi yang saya senang di sini adalah pH-nya itu lumayan bagus ya. pH-nya lumayan bagus. pH di sini kemarin itu saya cek itu di angka 6,6 ya, 6,6. Jadi saya nggak melakukan pengolahan karena saya tahu bahwa pH-nya sudah bagus lah gitulah. Saya menganggap bagus itu kalau di angka 6,2 sampai 6 ya, 6,5 ke atas lah, 6,5 ke atas itu saya sudah anggap bagus. Kalau 6,2 atau 6,3 ya paling saya tebarkan kapur dolomit gitu kan, karena ini sudah 6,5 ke atas gitu kan. Saya nggak perlu olahan, saya kemarin cuman bikin paliran buat pertanda ini yang ditanami jagung gitu kan. Terus saya langsung lubangi ya. Kemarin pas lagi lubang itu lumayan ya, karena pas lagi di pembuatan lubang itu pas posisi hujan itu belum turun sih, cuman kayak hujan angin gitu kan, cuman sekitar 10 menit 15 menit udah berhenti itu kan, kayak hujan angin. Kemarin itu saya membuat lubang itu sampai harus menggunakan linggis. Ini bekas daripada linggis ya, kemarin di sini tuh bekas daripada linggis, karena saking kerasnya tanah jadi harus pakai linggis. Pakai kayu udah nggak bisa kemarin, pakai linggis itu kemarin udah lumayan keras untuk nekennya gitu lah. Tapi alhamdulillah dengan tanah sekeras ini masih tumbuhnya itu masih serempak. Biasanya kalau udah keras kayak gini tuh tumbuhnya udah nggak serempak gitu, tapi ini alhamdulillah serempak semua. Karena kemarin setelah kita tanami sorenya itu ternyata alhamdulillah hujannya agak lama, setengah jaman gitu kan, walaupun gak gede tapi hujan setengah jam itu cukup membasahi, membuat lembab dari sisi benih jagungnya itu lembab, jadi kan pertumbuhan jagungnya lebih cepat gitu. Dan hari keduanya juga kemarin sorenya hujan, hari ketiganya juga hujan, walaupun memang intensitasnya itu nggak terlalu tinggi, tapi lumayan lah, tanah jadi agak basah, yang awalnya kering rontang jadi agak basah gitu.
Dan mungkin PR buat saya itu karena ini lahannya lahan yang sangat keras ya, itu saya perlu nanti melakukan di 30 HST-an ya. Setelah jagung itu sudah agak tinggi dan pohonnya agak besar, itu saya harus melakukan pengurukan pohonnya. Agar apa? Satu, karena ini tanaman ditanam di tanah yang keras, pasti akarnya juga akan sulit untuk menembus sisi tanah. Kalau kita tidak melakukan pengurukan, pasti resikonya dia akan roboh kalau kena angin. Makanya kita lakukan pengurukan. Yang kedua, manfaat pengurukan itu, jadi dengan tanah kita uruk, ketika jagung itu 30 HST ke atas itu kan akan tumbuh akar sekunder. Akar sekunder ini akar yang berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada di luar tanah. Nah, ketika itu kita uruk ya, nanti akar itu akan menyerap lagi unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, dan itu akan menambah nutrisi yang masuk ke dalam jagung, dan pastinya jagung kita juga akan bertambah besar juga batang-batangnya gitu. Nah, makanya kan kalau kita lihat banyak banget akar-akar yang keluar itu dari pohon jagungnya ya. Kalau udah di dalam tanah ada, terus di luar ada, terus kita biarkan, itu rata-rata pohon jagungnya itu dia akan kecil. Karena apa? Dia tidak mendapatkan nutrisi dari akar sekundernya gitu. Padahal akar sekunder itu sangat penting banget untuk mendapatkan nutrisi seperti itu. Dan jangan lupa juga, setiap kali saya, ini menjadi kunci buat petani zaman sekarang ya, petani milenial ya, jangan sampai teman-teman itu ataupun petani-petani milenial seperti saya, walaupun saya sambil belajar ya, jangan lupa untuk mengecek pH tanah sebelum kalian mengolah lahan. Dari saya olah lahan dari yang pertama sampai yang kelima ini, karena saya tidak punya lahan punya saya sendiri, nggak ada ya, belum ada yang lahan saya sendiri. Lahan yang pertama, lahan jagung yang sudah 75 ST juga bukan milik saya. Lahan persawahan juga bukan milik saya. Lahan yang ini juga bukan milik saya. Lahan yang di kemarin saya mau tanami cabai itu juga bukan milik saya. Lahan yang saya tanami kopi juga bukan milik saya. Jadi semua lahan itu saya hanya menggarap lahannya ya. Jadi banyak banget orang-orang di desa saya ataupun di tempat saya tinggal di daerah Brebes Selatan ya, itu yang pada merantau. Mereka mungkin masih benar-benar mencari jati diri di perantauan. Kalau saya malah justru dari kantoran pulang ke rumah ingin mencari sesuatu yang lebih tenang, karena saya merasakan sisi tenang sekali ketika saya berada di persawahan atau di berkebun. Pikiran itu langsung jadi tenang, apalagi mendengar riuk-riuk burung, riuk-riuk suara tanaman gitu kan, hatinya itu tambah tenang gitu. Dan dari 5 itu saya tidak memiliki lahan semuanya, itu lahan yang saya garap semua, sama yang juga yang di sini juga lahan garapan ya. Lahan garapan itu modelnya seperti apa sih? Modelnya itu saya tidak mengeluarkan biaya. Di lahan pertama saya mengeluarkan biaya sekitar 500.000 yang tanaman jagung yang sekarang 75 ST-an, itu saya mengeluarkan dan 500.000. Di lahan kedua sawah itu saya nggak mengeluarkan biaya ya. Lahan ketiga ini saya mengeluarkan biaya cuma 110.000. Di lahan keempat itu lahan cabai, itu saya baru mengeluarkan sekitar 75.000. Di lahan ke limanya itu kopi, itu saya belum mengeluarkan malah, karena itu tanah kosong. Terus saya kasih kompos, dilubangi, terus dikasih saya pindah tanaman pohon kopi yang memang di tempat di sekitar situ itu banyak banget pohon kopi liar lah. Jadi itu pohon kopi yang tumbuh sendiri, tapi saya lihat ada potensi di situ, potensi bagus banget untuk tanam kopi. Jadi saya pindah-pindahkan. Nah, gimana caranya? Kok nggak model, kok bisa nggarap lahan gitu kan? Intinya gini, pastilah di tempat teman-teman itu banyak banget lahan yang tidak produktif, yang tidak digunakan, karena mungkin salah satunya sudah tidak ada pemuda di situ yang mau mengolah. Orang tuanya juga sudah, mohon maaf ya, mungkin sudah sepuh dan tenaga sudah tidak memungkinkan untuk mengolah lahan gitu kan. Akhirnya lahan dibiarkan tidak produktif. Sedangkan lahan yang tidak produktif ini tidak dimanfaatkan bertahun-tahun. Nah, disitulah akhirnya jadi lahan terbengkalai ya, jadi tidak produktif, akhirnya tidak terbengkalai. Nanti akhirnya secara bercanda ya, nanti malah disita pemerintah karena tidak produktif, terbengkalai ya. Nah,
Disitulah peran daripada kita para generasi milenial. Ayo, saya mengajak teman-teman yang masih demen di perkotaan, ayo di kampung itu banyak potensi ya. Teman-teman nggak usah mengeluarkan biaya, yang penting bisa tenaga pikiran, dan juga menstimulasikan dari budget yang akan keluar. Jadi saya di lahan itu sebelum saya mengolah, saya akan menstimulasi biaya yang akan keluar dulu ya. Jadi dari sisi pupuk, pertama dari sisi pengolahan ya, lahan itu perlu diolah atau enggak ya. Kalau jagung ya, khususnya jagung itu, ini lahan perlu diolah atau tidak. Kalau diolah biayanya berapa, pupuk, obat-obatan, terus juga nanti barangkali obat tikus, juga ada barangkali untuk vitamin ya, untuk tanaman itu kita harus sediakan di awal dulu. Bukan disediakan ya, kita stimulasi di awal dulu. Dan kebutuhan biaya tanah segini, misalkan tanah luas 200 desi, kebutuhan benih berapa, kebutuhan biaya berapa. Nah, yang di sini, yang saya olah di sini itu saya sudah stimulasikan atau sudah bikin rancangan di HP saya gitu kan. Itu kebutuhannya sekitar 1.200.000-an, 1.200.000 lah maksimal, di segituan 1.200.000 ya. Itu termasuk tenaga, karena tenaga itu saya anggap teman-teman kerja dimanapun pasti harus mengeluarkan tenaga. Jadi kerja di sini sendiri pun harus keluar tenaga kan, intinya seperti itu. Jadi tenaga saya tidak hitung di sini. Tenaga itu kan kita tenaganya cuma perawatan, paling nanti ketika mupuk dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan lahan masih dalam lingkup belum sampai 1 hektar, saya kira masih bisa kita kocor sendiri, masih kita bisa dengan keluarga itu kita kasih pupuk sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya eksternal daripada orang-orang yang misalkan yang kita pekerjakan gitu. Ini biaya yang di sini tuh saya hitung itu kemarin 1.200.000, entah itu dari pupuk ya. Saya akan menerapkan ini juga nih, yang saya terapkan di tanaman awal ya, jagung awal. Saya akan terapkan 1 kantong Posca, 1 kantong urea untuk di sini 4 kali pemupukan. Percaya atau nggak percaya, 4 kali pemupukan itu saya menghabiskan cuman 1 kantong urea, 1 kantong Posca. Mungkin ureanya akan lebih malah ya, atau Poscanya akan lebih ya, karena di sini nanti ketika kemarau kan dari sisi unsur N-nya juga harus agak ditambahi ya, karena nanti nitrogen perlu lebih banyak gitu ketika nanti kemarau. Tapi semoga sih tidak sampai kemarau lah, tidak sampai kemarau panjang ya. Seperti itu. Nah, dari lahan yang 175 desi ini kemarin saya menghabiskan benih sekitar 2 kilo benih. Itu lebihnya cuma segini, 2 kilo itu lebih segini doang ya. Sebenarnya ini kalau misalkan kemarin kita paksakan ditanam lagi yang segini itu masih bisa, cuma kemarin ya karena lubangnya kebetulan karena udah saking capeknya gitu kan, akhirnya lebih segini ya dibiarin gitu. Akhirnya ini kurang lebih 2 kilo lah, benih 2 kilo ini saya harapkan saya tidak muluk-muluk, karena ini tanah yang tidak diolah ya. Saya tidak mengharapkan muluk-muluk, saya berharap dari 1 kilo itu saya menghasilkan 3,5 kintal atau 4 kintal aja, itu udah luar biasa menurut saya. Kalau benihnya ini rata semua, jadi semua, dan berbuah semua ya. Karena 1 lubang ini saya tanami 2, saya belum spill untuk lebar tanamnya ya. Jadi lebar tanam ini yang saya pakai adalah 40-70 ya. Jadi 40 terus nanti 70, 40, 70, 40, 70 seperti itu terus. Karena ini yang sudah saya praktekkan di lokasi awal, yang jagungnya itu bahkan ada yang segede tangan saya. Ini tangan saya kalau di HP mungkin kecil ya, ini sebenarnya gede banget, tangan saya gede. Itu ada yang segini, serius, saya nggak bohong, saya nggak bohong sama sekali bahwa ada jagung yang dia isinya 1, gedenya setangan saya ini gitu. Nah, saya harapkan bahwa ini bisa tumbuh serempak, berbuah semua, dan saya tidak muluk-muluk. Saya butuh secara logika manusia ya, harusnya kalau berbuah semua hasilnya besar-besar ya 3,5 kintal sampai 4 kintal dalam 1 kilonya itu dapat. Tapi kalau logikanya yang maha kuasa, kita beda lagi, kita hanya bisa berikhtiar, nanti keputusan tetap dari yang maha kuasa ya.
yang semoga sih nanti diberikan hasil yang terbaik lah intinya. Karena ini olah lahan, kalau misalnya kemarin secara modal sudah habis sekitar 1.200.000 ya, itu secara keseluruhan loh ya, dari awal sampai akhir, dari olah lahan sampai ke beli pupuk, beli dan lain sebagainya gitu kan. Pupuk pun mungkin nanti akan lebih. Dan kemarin kenapa sampai 1.200.000 kemarin, kayak Ultradap, kayak MKP gitu kan, itu belinya itu 1 kilo, padahal kebutuhannya paling 6 sendok doang ya, karena untuk 2 kali gitu, untuk 2 kali penyemprotan MKP sama Ultradap itu. Nah ya, tapi nanti ketika memang itu belinya 1 kilo, nanti bisa kita alihkan, karena ini saya juga dapat tawaran lagi untuk menggarap satu lahan lagi ya, satu lahan lagi, kalau nambah lagi 6. Dan kemarin minggu kemarin itu saya dapat tawaran lagi 7 malah. Kalau yang minggu kemarin itu saya dapat tawaran itu bekas jagung manis, kita akan olah lahan, tapi saya udah notif ke pemilik tanahnya ya, ini kalau saya tidak diolah lahan saya tidak mau. Karena apa? Kemarin hasil dari jagung manis luar biasa sangat membagongkan ya. Dari sekitar 7 petakan lokasi, itu yang jadi jagung manis cuma 2 petak, dan itu pun 2 petak ya, itu pun hasilnya kurang maksimal gitu. Banyak banget yang enggak jadi. Jadi saya di situ udah notif, ini saya olah lahan dulu. Olah lahan, saya netralkan untuk tanahnya. Setelah saya netralkan untuk tanah, saya berani garap. Tapi kalau saya cuman dikasih wewenang buat ini digarap, saya nggak berani, daripada nanti mengecewakan, jadi buang duit bahasanya. Mending kita buang misalkan sekitar 800.000, 100 juta gitu kan, tapi hasilnya maksimal, daripada kita buang cuman disediain ini saya kasih pupuk Poska sama urea sekandungan, terus saya kasih obat untuk apa ulatnya, regen sama misalkan silikon gitu kan, itu saya malah nggak berani. Mending nggak usah, daripada buang duit teman-teman semua gitu ya. Itu yang saya tekankan, bahwa alhamdulillah makin banyak sebenarnya. Penawaran banyak banget. Ada yang di atas rumah saya juga ditawari, terus di jauh di wilayah rumah saya juga ada yang jauh, malah itu daerah perkebunan yang mungkin tidak cocok buat jagung, itu mungkin cocoknya buat tanaman keras ya, kayak misalnya balsa ataupun mahoni. Tapi itu masih saya pertimbangkan. Saya mau coba tanam-tanam yang memang umur panennya itu nggak sampai ke 6 bulan ya, maksimal ke 4 bulan 3 bulan, agar saya bisa muter terus gitu. Dan ini jadi apa namanya ya, jadi pelajaran buat teman-teman semua. Teman-teman itu bertani tidak usah mengkhawatirkan modal, kalau misalkan dari sisi pemilik tanah itu memang ada modal gitu. Kalaupun misalkan memang sisi pemilik tanah juga sama-sama tidak ada modal, ya udah kita separuhan aja, dan diminimalisir banget sisi modalnya. Jangan terlalu menggebu-gebu beli ini, tapi hasilnya juga kurang gitu. Jadi ini buat teman-teman, ini saya spill sedikit ya untuk tanaman jagung saya yang di sini ya, yang saya garap ini. Mohon maaf ya, ini saya menggunakan kamera depan, barangkali kurang jelas, saya mohon maaf ya. Ini pohon jagung yang berumur 6 HST, ini sudah mulai daun sudah mulai mekar. Nih yang udah mulai mekar banget ini, kelihatan kah ya, itu mulai mekar. Terus ada ini nih mekar banget ini. Nah ini udah mulai mekar. Ini yang 6 HST. Ada yang 5 HST itu masih belum terlalu mekar ya, ataupun dia masih ngincup lah, bahasa sini itu ngincup. Bahasa sini itu masih ngincup, masih belum terlalu mekar. Nah luas lahan 175, terus juga kemarin menghabiskan 2 kilo, saya anggarkan biaya sekitar ya mentok-mentoknya 1.200. Kemarin sih baru saya hitung-hitungan kenapa bisa menggak gitu kan, kenapa bisa sampai 1.200, padahal kemarin kalau dihitung-hitung paling 900 ribuan. Karena satu yaitu nanti ada kebutuhan untuk mengharuk jagung di 30 HST sampai ke atas lah, karena kalau sudah umur segitu dengan kondisi tanah yang keras, kalau tidak diuruk pasti akan roboh gitu. Jadi kalau nguruk sendiri saya nggak bisa karena saya tenaga buat
mencangkul itu sangat minim ya, nggak bisa cepat kayak orang yang sudah biasa mencangkul. Jadi kemarin aja ini bikin paliran aja 2 orang ya, 2 orang itu berarti 2 harian ya, 2 harian, setengah hari lah intinya gitu. Nah, ini mungkin kalau bikin urukan mungkin sekitar 2 hari lagi. Jadi saya kemarin bisa bengkak kok bisa sampai 1 juta. Nah, karena itu ada sisi untuk biaya eksternal untuk nguruk lahan jagungnya ini biar nggak roboh nanti ketika sudah memasuki 30 HST ke atas gitu. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sharing kali ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel saya. Ayo bareng-bareng petani Mindia kita balik ke kampung kita. Banyak lahan yang kosong, banyak lahan yang bisa kita manfaatkan. Kalau teman-teman di daerah Brebes Selatan, khususnya daerah Sirampok ataupun mungkin daerah Bumiayu, ada lahan yang kosong, ada lahan yang bisa kita garap. Ayo kita garap bareng-bareng di situ. Teman-teman nggak usah khawatir sharing dengan saya, sharing dengan teman-teman di lingkungan saya. Kita garap bareng-bareng. Hasilnya nanti kita bisa kalkulasi dulu secara ilmunya manusia. Kalau ilmu pastinya nanti tetap dari Yang Maha Kuasa ya. Daerah Sirampok, daerah Bumiayu, ayo kita bareng-bareng garap di sini. Yang penting ada tekan kontraknya untuk metode penggarapannya gitu. Jadi kita nggak perlu lahan banyak tersedia, bahkan lahan itu kita disandingkan, ini loh ada lahan ayo digarap. Masa sudah dikasih lahan tetap nggak mau juga, itu luar biasa. Teman-teman mintanya seperti apa? Oke, terima kasih sekali buat teman-teman. Jangan lupa di like, share dan subscribe channel saya ya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saya juga petani milenial, petani dadakan, petani yang baru mulai. Jadi teman-teman yang senior saya mohon bimbingannya dan mohon maaf kalau saya ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian yang saya paparkan tadi. Karena itu saya tidak menggunakan rumus apapun, saya menggunakan rumus yang saya terapkan pada tanaman saya, karena saya itu berpedoman tanaman akan makan sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.